Halo para pendengar, dimanapun Anda berada. Welcome to Isekaipedia. Pada video kali ini kita akan membahas light novel Mushoku Tensei volume 6 bab 4-7. Cerita kali ini akan mengisahkan perjuangan Rudeus menyelamatkan Lilia. Apakah Roxy benar-benar ada di istana dan akan bertemu dengan siapakah dia? Silahkan temukan jawabannya pada cerita kali ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita dimulai ketika Aisyah sudah terlelap di penginapan Rudeus. Hari itu Rudeus mendengar banyak hal dari adik kecilnya itu. Sepertinya setelah mereka diteleport ke kerajaan itu, Lilia dan Aisyah menjadi tahanan rumah. Walaupun Rudeus masih heran mengapa Roxy tidak menolongnya, dan bahkan Aisyah tidak pernah melihatnya di dalam istana. Sementara itu Aisyah juga merupakan anak yang cerdas. Ia ingin tahu banyak hal dan mendengarkan cerita Rudeus yang tentu saja masih menyamar. Ya, bagaimanapun juga, Rudeus senang ngobrol dengannya. Hingga tanpa ia sadari, Eris dan Ruiger juga sudah kembali. Mereka tampak kelelahan dengan baju yang lumayan kotor. Tampaknya mereka mencari informasi ke daerah kumuh dan terlibat perkelahian. Ya sudah biasa sih. Tanpa bertanya rincian perkelahian mereka, Rudeus menceritakan tentang semua kejadian hari itu dan tentang keluarganya yang masih berada di istana. Mendengar itu, entah kenapa, Eris dan bahkan Ruijert sudah menyiapkan diri untuk menyerbu istana. Rudeus harus menghentikan keduanya dengan panik. Ia berpikir untuk menunggu jawaban dari Roxy terlebih dahulu. Ya, seperti yang bisa dibayangkan, Eris merasa lesu mendengarnya. Keesokan harinya pada tengah hari, seorang prajurit wanita yang mengabdi pada pangeran ketujuh menemui Rudeus. Ia bernama Ginger. Ginger berkata bahwa ia diminta membawa Rudeus ke istana atas perintah Roxy. Walaupun Rudeus cukup curiga mendengar ajakannya, ia memutuskan untuk ikut dengannya. Namun tidak dengan membawa Aisyah maupun Eris dan Ruijert. Ia meminta mereka menjaga Aisyah sampai ada kabar lagi dari Rudeus. Di kereta, ia sempat berbincang-bincang dengan Ginger sambil melihat-lihat seisi istana. Ia menemukan sesuatu yang menarik di sana. Pasar budak di kerajaan ini tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun malah terletak di jalanan utama. Pengetahuan Ginger, pasar itu digunakan sementara karena kemarin ada perkelahian dengan petualang di pasar tersebut. Dan Rudeus langsung mengingat tentang perkelahian Eris dan Ruijert kemarin. Memang sudah menjadi sifat Ruijert yang seperti itu. Ginger juga menceritakan banyak mengenai Roxy. Roxy bertugas mengajari pangeran ketujuh, dan di waktu senggangnya ia berlatih bersama para prajurit. Latihan itu dilakukan agar para prajurit bisa menghadapi sihir serangan. Akhirnya mereka sampai di kastilnya. Walaupun tidak sebesar kastil Kisirisu atau Istana Putih Milision, namun itu tetaplah kastil Siron. Rudeus diajak masuk melewati pintu belakang hingga sampai di depan sebuah ruangan. Setelah meminta tongkat dan barang-barang Rudeus untuk dititipkan, Ginger mengetuk pintu di depannya untuk meminta izin masuk. Tampaknya ada seorang pria di dalam yang mengizinkannya. Begitu masuk, ia melihat seorang pria cebol yang memiliki dua maid di sampingnya. Bahkan salah satu maid tersebut sangat mirip dengan Lilia. Ataupun mungkin ia benar-benar Lilia. Melihat bukan Roxy yang ada di hadapannya, Rudeus menanyakan keberadaan Roxy. Namun pria cebol itu malah menyuruh penjaga menjatuhkan Rudeus. Sebelum sempat beraksi, ia sudah tidak sadarkan diri dan tersadar sudah berada di tengah lingkaran sihir. Ia berada di sebuah penghalang yang membuatnya tidak bisa menggunakan sihir. Pria cebol itu hanya tertawa melihat usaha Rudeus yang sia-sia. Hahaha, tidak ada gunanya. Namaku Pax Siron. Lingkaran sihir itu adalah lingkaran yang diciptakan untuk menangkap Roxy. Seseorang sepertimu tidak akan bisa melakukan apapun. Dialah pangeran ketujuh. Gumam Rudeus dalam hati. Ia lalu menarik nafas panjang lalu mencoba berkompromi dengannya. Jadi aku jatuh ke dalam perangkap. Iya, aku mengerti. Aku akan minta maaf secara resmi karena telah menyerang prajurit kemarin. Sebelum itu pertama-tama mohon panggilkan Roxy. Aku adalah mantan muridnya. Dia akan bisa membuktikan identitasku. Setelah itu aku akan memanggil pengacara dan sidang resmi akan digelar untuk... Sebelum selesai bicara, Pax berkata, Roxy tidak ada di sini.
Kata-kata itu mengejutkan Rudeus. Selama ini Roxy sudah meninggalkan kerajaan Siron itu sebabnya ia tidak menolong Lydia dan Aisyah. Surat yang ia kirimkan pun justru digunakan Pax Siron untuk menangkap Rudeus dan memancing Roxy untuk datang. Rencana Pax si bejat sangatlah keterlaluan. Ia menginginkan Roxy datang untuk menjadi budak seksnya dan nantinya ia akan memenggal Rudeus. Namun pria bejat itu juga sangatlah bodoh. Ia tidak akan memunculkan kabar bahwa ia menyekap Rudeus. Dan ya, apa sih yang ia harapkan? Mana mungkin Roxy tiba-tiba datang tanpa mengetahui kabar Rudeus. Setelah puas mengejek Rudeus, Pax pergi ke lantai atas. Samar-samar yang mendengar suara jeritan Lilia. Tampaknya ia memohon agar melepaskan Rudeus. Dan Aisyah juga ternyata belum berhasil terlacak sama sekali oleh prajurit kerajaan. Rudeus kembali berpikir dan menemukan kejanggalan di beberapa informasi. Para prajurit kerajaan seharusnya dapat menemukan jejak Aisyah dengan mudah. Namun seakan-akan mereka membiarkan Aisyah dan tidak berpihak pada pangeran. Dari ancaman pangeran kepada prajuritnya, bisa jadi mereka membencinya karena Pax menahan keluarga prajurit sebagai sandera. Untuk saat ini, Rudeus mencoba mengamankan rute pelarian diam-diam. Namun, sayangnya rute pelarian tidak secuil pun terlihat. Rudeus tidak berdaya sama sekali tanpa sihirnya. Sekalipun ia memegang tongkat sihirnya, ia hanya akan berakhir dengan mengetuk-ngetuk langit-langit atap tanpa berhasil melarikan diri. Rudeus akui berada di lingkaran penghalang sangatlah menyebalkan. Sihirnya sama sekali tidak bekerja di situ. Ia hanya berharap keberuntungan akan datang dan ya, maybe Eris dan Wizard bisa datang menyelamatkannya. Sementara Rudeus masih merasa bosan dan tidak bisa berbuat apa-apa, suara langkah kaki mendekat. Seorang pria tak dikenal menghampiri Rudeus. Dari pakaiannya sangat terlihat ia merupakan anggota kerajaan. Pakaiannya mewah dengan bordir emas menghiasi baju itu. Wajahnya mungkin mirip dengan Pax, saja jauh lebih kurus dan tinggi. Tulang pipinya terlihat jelas dan memakai kacamata. Aku adalah pangeran ketiga kerajaan Siron. Namaku Sanoba Siron. Dia mengatakannya dengan suara yang terkesan berwibawa. Setelah Rudeus balik memperkenalkan diri dan menanyakan maksud kedatangannya, Sanoba mengangkat tas Rudeus yang ia bawa. Sanoba mengambil patung Wizard dari tasnya dengan hati-hati dan bertanya pada Rudeus, "Di mana kamu mendapatkan patung Rasi Iblis ini?" Pada awalnya Rudeus mencoba berbohong, dengan mengatakan bahwa ia hanya membelinya di benua iblis. Namun reaksi Sanoba berubah di luar dugaan. Ia sangat ingin mengetahui dan tertarik pada pembuat patung itu. Bahkan ia juga percaya ketika Rudeus berkata bahwa patung itu bisa membuatnya berteman dengan Rasupart. Sanoba kemudian berpikir keras, dan tiba-tiba ia juga mengeluarkan patung Roxy yang pernah ia jual sebelumnya. Rudeus sangat terkejut melihat Sanoba yang langsung mengetahui bahwa pembuat dua patung itu adalah orang yang sama. Pembicaraan tentang patung kemudian berlanjut. Sanoba bisa mengetahui kualitas dari berbagai patung. Dan menurutnya, patung Roxy dan Wizard memiliki kualitas yang bahkan tidak sanggup dwarf buat. Dia pun mengomel ketika ia melihat patung tersebut hanya dijual seharga 5 koin perak. Padahal menurutnya, patung itu bisa seharga 100 koin emas. Sanoba juga bercerita bahwa Lilia dan Aisyah tiba-tiba berada di kerajaan Siron sehari setelah Roxy meninggalkan tempat itu. Sanoba kemudian menunjukkan kepada Rudeus suatu kotak kecil milik Lilia. Ia membuka kotak itu dengan hati-hati dan di dalamnya terdapat suatu liontin yang dibungkus dengan sebuah kain. Ya, tepat. Liontin itu hanyalah sebuah kamuflase. Yang ingin diberikan kepada Rudeus adalah artefak suci miliknya, yaitu celana dalam Roxy. Tapi Rudeus masih kebingungan. Apa yang ingin Sanoba bicarakan dengan menunjukkan celana dalam itu? Setelah itu, Sanoba mulai mencoba menunjukkan setiap detail dari patung Roxy yang tidak mungkin dibuat oleh dwarf. Dengan pose yang bisa berubah-ubah, setiap sudut tubuh Roxy dapat diperhatikan dengan jelas. Rudeus mendengarkan dengan seksama hingga pada suatu titik di mana Sanoba mengetahui bahwa Rudeus membuat detail patung itu sama persis, bahkan ukiran yang terdapat pada celana dalamnya. Setelah Sanoba dimarahi bahwa ia menghapus detail tai lalat pada patung itu, tiba-tiba ia meraung kesenangan. Lalu ia bersujud di hadapan sang master yang sudah ia cari selama ini.
Rudeus sama sekali tidak mengerti melihatnya. Ia hanya bisa melongo dan terkejut. Sanoba berkata, "Aku selalu melihat hasil ciptaanmu setiap hari. Setiap kali aku melihatnya, aku menemukan sesuatu, dan rasa hormatku menjadi semakin kuat. Tolong, izinkan aku untuk memanggilmu Shiso." Shiso dalam arti bahasa Indonesia adalah guru. Sambil mengatakan itu, Sanoba mulai merangkak dan berusaha mencium kaki Rudeus yang terhalang lingkaran sihir. Melihat adanya penghalang, Sanoba semakin marah dan meninggalkan sikap kebangsawanannya itu. Ya, meskipun Rudeus agak ketakutan, ia ingin memanfaatkan momen itu. "Oh, muridku, mereka terus menjaga penghalang ini tetap aktif dari suatu ruangan yang seharusnya terdapat kristal sihirnya. Temukan itu dan hancurkan." Sanoba mulai mencari dengan semangat karena ia juga sempat diancam oleh Rudeus. Meskipun ia terlihat bersemangat, nampaknya ia cukup idiot. Ia menukarkan pengawalnya dengan patung. Dasar maniak patung. Tiba-tiba Sanoba berinisiatif mencari Pax untuk memaksanya melepaskan penghalang itu. Oke, nah sedikit cerita tentang Sanoba Shiron. Di dunia isekai ini ada anak-anak yang terlahir dengan kelainan pada kekuatan sihir. Singkatnya, mereka terlihat normal, namun memiliki kemampuan khusus. Ada yang memiliki kaki yang bisa berlari dengan sangat cepat, kekuatan super, berat badan, seringan bulu, dan masih banyak kemampuan lain. Anak-anak itu disebut dengan Miko. Di sisi lain, dengan kemampuan yang tidak biasa mereka kendalikan, mereka juga dianggap sebagai anak terkutuk. Pada kasus ini, sebenarnya setiap pangeran Shiron memiliki paling sedikit 5 pengawal, dan pengawal atau pengikutnya akan meningkat seiring waktu. Sehingga siapapun yang memiliki pengikut paling banyak akan menjadi raja. Saat ini Pangeran Sulung memiliki penjaga paling banyak, dan pangeran yang paling dibenci adalah Pangeran Pax. Namun bukan berarti ia merupakan pangeran dengan pengawal paling sedikit. Justru Sanoba Shironlah yang bahkan tidak memiliki pengawal. Sebelumnya, Ginger merupakan pengawal setia Sanoba. Namun ia ditukarkan dengan patung yang dimiliki oleh Pax. Pax yang panik dengan niat Ginger mengundurkan diri, akhirnya berusaha menyandera keluarganya. Sanoba Shiron sendiri adalah seorang Miko. Dia memiliki kekuatan super dan tubuh yang kokoh sejak lahir. Pada awalnya Raja sangat senang, karena ia bisa menjadi kekuatan tempur kerajaan saat itu. Namun semuanya berubah ketika ia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Saat pangeran keempat lahir, ia mungkin tanpa sengaja menganggapnya sebagai patung, lalu memecahkan kepala adiknya. Lalu ada juga sebuah kejadian pada umur 15 tahun. Sanoba dinikahkan dengan seorang putri agar ia memiliki tanggung jawab dan lebih kuat dalam menjalani hidup. Namun setelah malam pertama, pengantin itu ditemukan sebagai mayat tanpa kepala. Akhirnya Sanoba dihukum dan dikurung dan semua patungnya diambil. Namun semua prajurit yang datang untuk menyita patungnya dihancurkan kepalanya. Sejak saat itu Sanoba disebut sang penghancur kepala. Oke, nah kembali lagi ke sudut pandang Rudeus melihat Sanoba menyeret Pax. Untung saja kepala Pax masih utuh dan dibawa hidup-hidup. Di situ hanya ada beberapa orang, termasuk Ginger dan 2 kakak Sanoba. Suasana tegang, horor tepatnya, menyelimuti ruangan itu. Sanoba menceritakan segala kejahatan Pax termasuk tentang penyanderaan keluarga Ginger. Bahkan ia mengancam untuk melepaskan sisionya sambil mengangkat Pax dan bersiap membantingnya. Kedua pangeran dan para prajurit itu mulai gelisah. Pax bahkan sudah berteriak-teriak ketakutan. "Selamatkan aku, Ginger! Selamatkan aku! Keluargamu, apakah kamu tidak peduli dengan apa yang terjadi pada keluargamu?" kata Pax. Dengan tegas, Ginger menjawab, "Jika kau menggunakan keluargaku untuk mengancamku, sebenarnya semalam Ruijerd Dono telah menyelamatkan mereka." Dengan cukup ketakutan, akhirnya kedua pangeran itu menyetujui tuntutan Sanoba untuk melepaskan semua korban Sandra dan juga membebaskan serta menjamin keselamatan Lydia dan Aisyah. Hari berikutnya kekacauan mereda. Lydia berhasil diselamatkan dan Rudeus berhasil keluar dari penghalang. Semua kejadian akhirnya terungkap. Ternyata yang membuat Lydia dan Aisyah ditahan adalah Pax,
Dan saat itu prajurit yang mengejar Aisyah ternyata memang menyerahkan Aisyah pada Rudeus, sehingga para prajurit memulai rencana pembebasan keluarga mereka. Mereka sebenarnya berencana meminta Rudeus ikut menyelamatkan keluarga mereka di pasar budak. Namun Rudeus saat itu sudah dipanggil ke istana, sehingga yang ada di penginapan hanyalah Ruijerd. Ruijerd yang mendengarkan cerita mereka bergegas menyelamatkan keluarganya. Dan semua rencana sukses termasuk membawa Sanoba untuk mengancam Pax. Pada akhirnya sang raja memutuskan untuk mengasingkan Pax ke luar negeri. Dan Sanoba pun ikut terkena hukuman tanpa diketahui ia membunuh 2 pengawal Pax. Lilia yang masih dianggap sebagai mata-mata akan dikawal oleh prajurit Siron sampai ke tempat Paul. Ginger pun ikut mengawalnya berkat perintah Sanoba. Dan bagaimanakah nasib Rudeus? Nasibnya mirip dengan Roxy. Ia juga diminta untuk menjadi guru sihir di kerajaan Siron oleh raja. Namun dengan tegas Rudeus menolaknya. Setelah itu Rudeus dipersilahkan untuk pergi. Melihat Rudeus meninggalkan istana, Sanoba datang sambil menangis. "Sisyo, apakah kamu akan pergi tanpa aku? Apakah kamu berencana untuk meninggalkan muridmu ini?" Dengan ragu, Rudeus mengatakan bahwa ia terburu-buru. Sepertinya dan memang Sanoba sangat sedih karena ia tidak bisa melihat Rudeus membuat patung. Namun ia berjanji akan mengajari Sanoba untuk membuatnya suatu saat nanti. Sanoba yang kegirangan melempar Rudeus hingga menabrak langit-langit. Dengan muka menyesal, ia meminta Ginger melakukan sihir penyembuhan. Rudeus hampir tewas seketika. Begitulah perpisahan dengan Sanoba Siron. Setelah dibebaskan, Rudeus bertemu kembali dengan Lilia di suatu tempat. Ia duduk berhadapan dengan Lilia dan Eris sedang mengobrol dengan Aisyah di luar. Dengan masih menggunakan nama .owner.n, Eris bercerita banyak tentangnya pada Aisyah. Lilia kemudian membuka percakapan. "Terima kasih sekali lagi, Rudeus sama. Hidupku terselamatkan olehmu. Bukan hanya sekali, melainkan sudah 2 kali kau menolongku. Aku sangat terharu," kata Lilia sambil menundukkan kepala. Padahal Rudeus hanya mengikuti arahan Nitogami, dan yang ia lakukan hanyalah terperangkap. Kemudian mereka juga mengobrol tentang Aisyah. Lilia khawatir Aisyah bersikap tidak sopan pada Rudeus. Semenjak kecil Aisyah memang sudah diajari untuk melayani Rudeus. Namun kenyataannya Aisyah memanglah sangat cerdas. Rudeus bahkan sempat mengira bahwa ia juga merupakan reinkarnasi, sama sepertinya. Namun ternyata dugaan Rudeus salah. Ada sesuatu yang membuat Rudeus terkejut saat mengobrol. Lilia menyarankan agar Aisyah dapat menemani Rudeus. Namun Lilia bermaksud agar Aisyah dapat melayaninya. Terkadang perkataan Lilia seperti membuat Rudeus harus menyantap Lilia. Tapi Rudeus sama sekali tidak memiliki ketertarikan pada keluarganya tersendiri, terutama adiknya itu. Dengan alasan itu, Rudeus kembali menyerahkan Aisyah pada Lilia untuk dirawat. Setelah mengobrol panjang dengan Lilia, Lilia tiba-tiba berdiri dan memeluk Rudeus dengan erat. Dan membuat Rudeus sedikit berdiri. Lilia hanya tertawa melihat itu. Keesokan harinya, di saat Rudeus, Eris, dan Ruijerd sedang memeriksa kereta kuda untuk membawa Lilia dan Aisyah, tiba-tiba Aisyah datang dan menariknya ke suatu tempat. "Owner-san, jujur saja aku punya permintaan rahasia untukmu. Entah bagaimana caranya, mohon izinkan aku untuk bergabung dengan kelompokmu dalam petualangan ini." Ternyata ia hanya ingin melepaskan diri dari kakaknya yang mesum. Di situ Rudeus mulai mencoba mengubah pola pikir Aisyah. Bisa saja kakaknya itu menganggap barang peninggalan gurunya sebagai benda yang berharga. Namun melihat Aisyah yang masih belum puas, Rudeus melepas pelindung dahi yang masing-masing dimiliki oleh tim DTN. Lalu ia memberikan kepunyaannya pada Aisyah. Pada awalnya Aisyah tampak kebingungan. Namun setelah seberapa lama ia mulai mengerti maksud Rudeus tadi. Pada akhirnya Aisyah berdiri dan tiba-tiba ia berkata, "Terima kasih kakak. Dan sampai jumpa kakak, kita akan bertemu lagi, ini janji." Rudeus yang tercengang ketika dipanggil kakak, hanya bisa melongo dan melihat kereta itu menjauh. Aisyah memang anak yang pintar.
Ia memberikan Rudeus tes untuk memastikan bahwa ia benar-benar seorang kakaknya. Nah, begitulah cerita pada part kali ini. Penyelamatan Aisyah dan Lilia selesai. Untuk selanjutnya ada kejadian pertemuan menarik yang akan sangat memengaruhi cerita ini ke depannya. Pertemuan apakah itu dan dengan siapa? Jawabannya akan dibahas minggu depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment channel Isekaipedia. Karena kelanjutan ceritanya akan dibahas setiap hari Sabtu pukul setengah 8 malam. Jangan lupa share agar kami semakin bersemangat berkat dukungan kalian. Sampai jumpa minggu depan, Isekaipedia shining off.